Intan dan ada teman aku, Rifki, salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mau sedikit sharing nih. Dan bab sharing kita kali ini membahas mengenai media sosial. Nih buat sobat-sobat milenial yang udah mulai kecanduan sama media sosial, teman-teman udah belajar lebih lanjut belum sih mengenai media sosial? Mending kita belajar bareng aja yuk. Simak video berikut ya. Check it out. Teman-teman udah tahu belum sih kalau ternyata tanpa kita sadari, perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan teknologi, banyak orang yang terbantu dalam pekerjaannya. Salah satu dampak perkembangan teknologi adalah hadirnya media sosial. Tak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi lainnya seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa jenis media sosial yang pada umumnya dimiliki masyarakat Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Dan bukan suatu keanehan lagi jika hampir semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan memiliki media sosial lebih dari satu. Oh iya, sebelum kita membahas apa itu media sosial, kalian tahu nggak sih kalau media sosial dan jejaring sosial itu berbeda? Ada yang tahu perbedaannya? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng apa itu perbedaannya agar kita nggak keliru lagi. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Sedangkan jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, atau klien. Jejaring sosial dapat memiliki tujuan sosial, tujuan bisnis, atau keduanya. Berdasarkan pengertian masing-masing, maka pada hakikatnya media sosial adalah platform untuk menyebarkan informasi, sedangkan jejaring sosial adalah platform untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, teman-teman udah paham kan apa perbedaannya media sosial dengan jejaring sosial? Selanjutnya, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi nih, apa sih media sosial itu? Menurut Nasrullah, pada tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Munculnya media sosial dapat mengubah pandangan masyarakat. Komunikasi tak terbatas dalam waktu, ruang, bahkan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka. Media sosial memberikan penawaran, yaitu pengguna dapat memilih informasi apa yang dikonsumsi sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan. Oh iya, media sosial itu memiliki banyak jenis loh, dan di setiap jenis itu memiliki manfaatnya masing-masing. Yang pertama ada social networks, yaitu media sosial yang digunakan untuk terhubung dengan orang secara online. Contohnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang kedua, media sharing networks. Pengguna menggunakan media sosial ini untuk mencari dan berbagi foto, video live, video, dan media online lainnya. Sedangkan para bisnis, media sharing network dapat digunakan untuk mengenalkan produk, mempromosikan, bahkan menjual produknya. Contoh Instagram, Snapchat, dan YouTube. Yang ketiga ada discussion forums. Fungsi media sosial ini adalah untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini. Contohnya Reddit, Quora, dan Ding. Yang keempat, bookmarking dan content curation networks. Fungsinya untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru dan sedang tren. Contohnya Pinterest dan Flipboard. Yang kelima, consumer review networks, yaitu untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Contohnya Yelp, Zoom, atau TripAdvisor. Yang keenam, blogging and publishing networks, digunakan untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Contohnya WordPress, Tumblr, dan Medium.
Yang ketujuh, interest-based networks. Digunakan untuk dapat terhubung dengan orang lain dengan minat atau hobi yang sama. Contoh Goodreads, Host, dan Last.fm. Yang kedelapan, social shopping networks. Social shopping networks berfungsi untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian. Contohnya Jualo OLX di Indonesia. Yang kesembilan, sharing economy networks. Jaringan ini berfungsi untuk mengikatkan, menemukan, berbagi, membeli, menjual, dan memperdagangkan produk dan layanan di antara bisnis secara pelanggan. Contoh Airbnb, Gojek, Traveloka. Yang ke-10, Anonymous Social Network. Anonymous Social Networks digunakan untuk mencurahkan isi hati atau bergosip. Contoh Whisper, ask.vibe, after school. Kamu tahu gak Intan, apa sih manfaat media sosial itu? Tahu dong, manfaat media sosial itu ada banyak sekali. Aku sebutin ya. Manfaat sosial media yang pertama adalah mendapatkan informasi secara aktual. Membagikan berbagai konten terbaru sangatlah mudah dilakukan saat ini. Karena sekarang banyak sekali aplikasi sosial media yang dibuat untuk membantu proses pencarian berbagai sumber informasi dalam setiap bidang kehidupan. Informasi tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time. Percakapan atau biasa disebut dengan chatting merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara real time ataupun langsung. Manfaat utama dari media sosial adalah untuk memutus jarak dan waktu dalam penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan secara langsung meskipun berbeda wilayah dan berjauhan. Yang ketiga, pembelajaran dan jejaring online. Lewatlah sudah hari-hari pembelajaran tradisional, karena media sosial dipromosikan hampir di semua situs web e-learning terkemuka. Sebagai pelajar, Anda dapat mengambil kelas dari situs web e-learning dan mendiskusikan keraguan Anda menggunakan berbagai saluran media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Yang keempat, media sosial sebagai alat pemasaran. Melalui media sosial, mahasiswa tentunya dapat mempromosikan festival dan kegiatan perguruan tinggi. Ini adalah bagaimana Anda dapat memastikan siswa lain untuk berpartisipasi di perguruan tinggi Anda. Anda juga dapat mengiklankan karya seni dan kerajinan Anda di platform ini. Dan ini juga merupakan platform yang bagus untuk penggalangan dana. Yang kelima, membantu memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Media sosial membantu untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dan menambah pengetahuan mereka melalui pengumpulan data dan informasi. Setiap kali siswa diberi tugas, mereka melalui berbagai platform online untuk mengumpulkan informasi guna membuat tugas. Sangat membantu, bukan? Dan yang selanjutnya, berita dan pembaruan. Di media sosial, Anda bisa mendapatkan pemberitaan secara instan, dan jika menurut Anda berita tersebut menarik, Anda dapat mengklik untuk melihat seluruh berita atau Anda dapat melewatinya. Ini tentunya akan menghemat waktu. Yang ketujuh, peningkatan kemampuan literasi, komunikasi, dan membaca. Fakta bahwa siswa mudah bosan dengan membaca dan menulis, namun nyatanya media sosial memberikan banyak informasi online yang cenderung dibaca siswa. Pesan online, komentar, berita, artikel, dan e-book menawarkan daftar yang tidak ada habisnya untuk dibaca. Ini tentunya akan membantu siswa juga dalam belajar tanpa adanya rasa bosan. 8. Media sosial sebagai platform kolaboratif. Manfaat penting lainnya dari media sosial adalah kolaborasi. Melalui kolaborasi, Anda dapat bekerja sama secara intelektual dan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Siswa dapat menggunakan media sosial untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi, baik secara sumber internal maupun eksternal. Anda juga dapat membuat konten pembelajaran Anda sendiri loh. Dan yang ke-9 adalah alat exposure global.
Media sosial memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Bahkan, mereka mendapatkan pengetahuan yang luar biasa darinya. Mereka mengenal beragam budaya yang ada di dunia. Ini termasuk budaya, tradisi, bahasa, gaya hidup, makanan, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Siswa juga dapat mempelajari berbagai kursus yang ada di universitas dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, untuk demonstrasi kreatif. Melalui media sosial, siswa maupun guru dapat mendemonstrasikan keterampilan dan mengekspresikan diri. Hal ini memungkinkan siswa untuk berekspresi dengan berbagai cara, seperti memposting foto, blog, artikel, video, klip audio, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bakat mereka dan memberi mereka kesempatan di masa depan. Wah, banyak juga ya manfaat dari media sosial, tapi biasanya jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Betul tidak? Nah, betul banget tuh Kak Rifki. Media sosial bermanfaat untuk memperoleh berita dan informasi. Namun demikian, dengan begitu banyak pengguna di media sosial yang bebas memposting berbagai konten, maka tentunya informasi yang diperoleh menjadi sangat banyak, sehingga dapat menyebabkan banyak postingan berita yang membludak dengan banyaknya konten yang tidak terlalu diminati. Masalah privasi juga telah menjadi perhatian yang semakin besar dalam penggunaan media sosial saat ini. Apa yang sudah dibagikan kepada publik dapat berpotensi memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa untuk dibatalkan. Kekurangan lain dari media sosial lainnya adalah berpotensi menimbulkan cyberbullying. Orang yang menjadi sasaran serangan cyberbullying dapat mengalami tekanan yang serius, kecemasan, dan bahkan depresi. Dari penjelasan tadi, teman-teman udah paham kan apa itu media sosial, jenis-jenisnya dan manfaatnya, serta kekurangan atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan? Jadi, gunakan media Teman-teman sosial udah paham kan dengan apa itu media bijaksana sosial, ya teman-teman. jenis-jenisnya dan manfaatnya, serta